Shalom, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya? Semuanya bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Puji Tuhan. Mari kita menyambut renungan pagi. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami penuh sukacita di pagi yang indah ini. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami dalam aktivitas sehari-hari, kami lebih dulu mau mendengar firman disampaikan kepada kami lewat sorga, yaitu suara gembala. Mari Tuhan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita hari Minggu kemarin telah merayakan Hari Raya Pentakosta. Yakin dan percaya, saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya tema pada pagi hari ini adalah karunia Roh Kudus. Terambil dari 1 Korintus 12 ayat 7 yang berkata demikian. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, saudaraku yang saya kasihi, setiap manusia tentu memiliki kekurangan dan kelebihan yang dapat mendukung hidup seseorang. Untuk dapat membangun kehidupan bersama, maka baik kekurangan maupun kelebihan haruslah disikapi dengan baik. Sebab bila tidak, kekurangan yang dimiliki dapat membuat seseorang menjadi merasa minder dan tidak mampu, sebaliknya menjadi tinggi hati. Bila demikian yang terjadi, maka hidup hanya akan menghasilkan konflik semata-mata. Saudara, Rasul Paulus sejatinya berupaya untuk menegur dan menasihatkan jemaat Korintus dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Sebab salah satu permasalahan yang terjadi dalam tubuh jemaat Korintus adalah adanya sekelompok jemaat yang merasa memiliki karunia yang lebih hebat. Hal itu membuat mereka menyombongkan diri dan merendahkan jemaat yang lain karena merasa hanya kelompok mereka sajalah yang suci. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan Paulus karena sikap mereka tidak mencerminkan Kristus yang hadir bagi seluruh umat. Oleh karena itu, saudara, Paulus mengatakan bahwa roh dinyatakan hanya untuk kepentingan bersama, untuk saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menguatkan. Sebab roh hadir untuk membangun kehidupan, bukan untuk memecah belah. Nah, saudaraku, atas setiap karunia dan talenta yang kita miliki, Paulus mengajak kita untuk mengarahkannya kepada sesama, dengan membagikannya kepada orang lain, dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Sebab Allah memberikan karunia dan talenta itu kepada kita supaya kita dapat membangun hidup bersama-sama. Itu sebabnya biarlah karunia Roh Kudus yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing, kita pergunakan untuk membangun jemaat, menguatkan jemaat, memberkati jemaat, menasihati jemaat, mendoakan jemaat. Itu sebabnya kalau ini kita lakukan, maka karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara akan semakin kuat dan berdaya guna untuk pembangunan gereja Tuhan di bumi. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Allah memberikan karunia supaya dapat membangun kehidupan bersama, bukan untuk menyombongkan diri. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada kami. Lewat firman ini kami tahu ternyata karunia Roh Kudus itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun bersama. Karena gereja Tuhan terdiri dari kepelbagian suku bangsa di Indonesia, juga terdiri dari kepelbagian strata sosial, terdiri dari kepelbagaian
intelek manusia, tetapi semuanya di hadapan Tuhan sama rata, sama rendah dan sama tinggi. Tidak ada yang lebih satu dengan yang lain. Demikian juga ketika kami menerima karunia, maka karunia itu adalah untuk melayani sesama, bukan untuk menyombongkan diri. Tuhan, ampunilah kiranya supaya jemaat ini tidak seperti jemaat yang ada di kota Korintus yang mereka ada kelompok-kelompok tertentu dan masing-masing kelompok merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Kami berdoa untuk gerejamu, berikan semua jemaat kerendahan hati dan lewat karunia yang Tuhan sudah percayakan, semuanya dipergunakan untuk membangun gerejamu, membangun jemaatmu supaya semakin baik adanya. Terpujilah namamu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini aktivitas kami. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Berilah kami makanan kami yang secukupnya sepanjang hari ini. Kami serahkan anak-anak kami semuanya, keluarga kami, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati mereka semuanya. Anak-anak Tuhan yang masih sakit, Tuhan kasihani, teguhkan dan kuatkan imannya. Tuhan pulihkanlah kesehatannya, jamalah penyakitnya, lenyapkan dari dalam tubuh mereka, supaya mereka boleh sembuh kembali dan boleh mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Engkau. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, selamat dari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.